Nutu ini hajian si Rocky Gerung make pipi luun komen masalah dana haji pantai nyamuk. Mulai kapan Rocky Gerung jadi pengamat dana haji? Mudahnya orang memaki atau marah atas nama agama bisa jadi itu karena politik. Mudahnya dan cepatnya seorang tokoh merespon sesuatu hal bisa jadi karena pundi-pundi rupiah, bisa jadi juga karena ketenaran dan eksistensi. Jika banyak orang begini, maka sukacitalah para politikus jahat yang siap memperalat mereka. Maka yang terjadi adalah apa? Keonaran, isu liar kesana kemari, kebencian, dan lain sebagainya. Ing dalam lian patrapan Allah. Tuh, Mang. Memutuskan satu hukum atas terdakwa anu goib, gak apa-apa. Walaupun terdakwanya tidak hadir, hakim itu punya hak memutus. Walaupun terdakwanya tidak hadir, karena terdakwanya takabur, terdakwanya nyumput wae, takaburna mung hadir di pengadilan, mung dah hadir di persidangan, hakim bisa memvonis. Wal qada ala ghaibin jaiz. Seperti contoh kasus Habib Rizik, afwan saya tidak menyudutkan Habib Rizik, ini sebagai contoh saja. Saya sangat mencintai beliau. Ketika Habib Rizik tidak mau kan, ketika sidang online, saya tidak akan hadir di pengadilan. Silakan saja keputusan hakim saya akan terima dan sebagainya. Nah kalau mau hakim itu bisa. Paham nggak? Kalau mau hakim itu bisa. Karena hakim itu punya kuasa untuk memaksa menghadirkan. Kalau kemudian terdakwanya tidak mau hadir, tanpa hadir terdakwa, si hakim itu bisa menghukumi. Jaiz, boleh-boleh saja. Walaupun tetap baiknya kemudian negosiasi kumacarana, ya keinginan terdakwa misalnya pingin sidang offline, ya akhirnya kemudian dilaksanakan, sidang terus akhirnya berjalan. Ya seperti itu saja. Ya kita hormati saja, persidangan itu kita hormati, Mang. Makanya ketika menghadapi persidangan, ini bagi kita ya, contoh semacam sekarang Habib Rizik. Apapun keputusan hakim, jika itu berdasarkan fakta pengadilan, kita wajib menghormati. Kita wajib harus menghormati keputusan itu, karena hakim itu cuma memutuskan secara zahir. Sekalipun mungkin hati kalian tidak menerima keputusan hakim atas Habib Rizik. Karena menurut fakta lapangan, menurut yang Anda ketahui, sebenarnya mah teu kitu. Nah, hakim pakai monis gitu. Lah kan namanya fakta pengadilannya fakta lapangan teh ya. Ngerti mana meureun? Jadi nggak bisa kemudian Anda menyalahkan hakim. Kalau Anda tidak puas, ya udah ada banding nanti. Kalau kita tidak menghormati keputusan hakim, rek kumaha negara. Lamun ente kekeh dor keputusan hakim, dan rek kumaha di demo. Jangan naon aya negara. Karena tidak selamanya fakta pengadilan itu sama dengan fakta di lapangan. Demo mungkin karena saking cintanya ke Habib Rizik, dan mereka mungkin tahu fakta di lapangannya Habib Rizik tidak salah. Tapi kemudian di pengadilan misal kemudian terbukti salah menurut di fakta pengadilan, ya kita hormati, wajib itu. Terus rek kumaha? Rek di ruang pengadilan negeri besok-besok ada kasus yang lain lagi. Seperti dulu saya bandingkan, seperti dulu pernah kasus Ahok penistaan agama. Apapun yang terjadi di pengadilan, hormati. Jangan kemudian seorang hakim itu memvonis terdakwa siapapun orangnya, musliman kana au ghairul muslim. Harus keputusan itu sesuai fakta pengadilan. Seorang hakim jangan sekali-kali memutuskan satu keputusan berdasarkan tekanan publik. Wah, itu nggak bahaya lamun hakim itu. Makanya saya jujur saja paling tidak setuju kalau urusan pengadilan ada demo. Baik demo yang pingin memenjarakan atau demo yang pingin membela. Saya paling tidak setuju, jujur saja. Ya sih. Boleh dong saya berpendapat. Saya paling tidak setuju termasuk sidang Ahok, di mana Ahok berdisidang, di luar ada demo penjarakan Ahok. Lain aing pendukung Ahok, naudzubillahi min dzalik. Kita lagi belajar masalah bab kodok. Dan saya pun tidak setuju ketika sekarang Habib Rizik sedang disidang, di luar ada yang demo, bebaskan Habib Rizik. Paham? Biarlah pengadilan itu menjadi satu institusi yang independen, kita menyaksikan saja.
Kan hakim punya kekuasaan penuh untuk memutuskan. Masalah salah jeung bener hakim, masalah dosa ke ditanggung ku hakim. Dah hakim tidak disuruh untuk memutuskan berdasarkan saroir. Hakim itu disuruh untuk memutuskan berdasarkan dohir. Dohir itu fakta di pengadilan. Saya ulangi, saya setuju Ahok diadili, tapi saya tidak setuju ketika Ahok sidang di luar ada demo penjarakan Ahok. Sekarang kasus Habib Rizik, saya juga tidak setuju di luar ada demo bebaskan Habib Rizik. Kenapa ketika yang sana Anda demo penjarakan, kenapa ketika sekarang yang ini Anda demo bebaskan? Artinya apa? Dua-duanya sama-sama tekanan bagi hakim. Terlepas masalah benar atau masalah. Yang nyawain masalah, nggak ikut nyaho. Si agak nyaho kan, bener jeung salah. Rek kasus Ahok, rek kasus Habib Rizik kita tanya. Ya kita malah mun urang cinta ka Habib Rizik, ya kita berdoa. Beri support, dukungan. Jangan sampai mengintervensi hakim. Bahaya, negara lamun geus kieu bahaya. Serius. Jangan naon ya pengadilan. Kalau kemudian hakimnya ditekan oleh demo. Makanya akhirnya seperti sekarang, rame kan. Ketika Ahok sekarang sudah bebas, kan banyak orang yang dukung Ahok. Kemudian mereka merasa menjadi seperti begini kan. Yang mengatakan bahwa naon itu keputusan Ahok itu adalah keputusan sepihak atau didolimi dan lain sebagainya pendukung. Ya kenapa? Ya salah kita. Kita temannya kemarin ngademo. Menyampaikan pendapat urusan ke pemerintah silakan, tapi kalau sudah demo pengadilan, penjarakan Ahok, salah. Serius. Ya. Tuh. Ayo siapa yang pun mana jadi hakim terus Kak yang didakwa itu adalah orang yang Anda tidak sukai. Anda bebeakan demo penjarakan dia. Ketika yang terdakwa itu adalah orang yang Anda cintai, Anda bebeakan demo, bebaskanlah dia. Saya nggak setuju dengan itu. Mau itu teman kamu, mau itu siapapun kamu, ketika lagi di pengadilan, biarkanlah pengadilan berjalan secara independen. Karena pengadilan itu bukan milik pemerintah. Pengadilan itu atas nama negara, bukan atas nama pemerintah. Ngerti itu? Hakim itu amanat dari negara, bukan suruhan presiden. Walaupun presiden karena punya kekuatan penuh bisa saja mengintervensi. Siapapun bisa, yang punya power ya bisa, siapapun. Tapi itu kudu seudan juga kan. Naon dikaitkeun jeung rejim, seutak-seutik dikaitkeun jeung rejim. Rame kemari dana haji. Pakai infrastruktur dan lain sebagainya. Masuk dulu aing minang ngunggah. Wana langsung diomong, "Ai sia teh nyaho teh sabenerna teh." Anu teu init hajian si Rocky Gerung make pipi lueun komen masalah dana haji kan teu nyambung. Mulai kapan Rocky Gerung jadi pengamat dana haji? Ya. Akhirnya naon ku sabab netizen itu banyak kan rame di medsos. Akhirnya orang-orang jadi pada bodoh. Tungtuna ngilu kumaha ceuk Facebook, ngilu kumaha ceuk berita, ngilu kumaha ceuk YouTube. Padahal eta nu keluar-keluar di Facebook teh teu kungsi ngaji bab kodok kitu kungsi. Teu nyahoeun naon fakta pengadilan fakta itu. Teu. Angkos nu heueuh we make kopiah jeung samping. Muin can tamat, teu nyahoeun masalah kodok kumaha, teu nyahoeun kode etik hakim kumaha, teu nyahoeun fakta pengadilan teh naon. Arti itu Rizky. Kan kalau boleh saya berpendapat terkait masalah kasus Habib Rizik menurut saya terlalu dibesar-besarkan. Itu saja. Komen saya masuk batas itu saja, terlalu dibesar-besarkan.